Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Mari berdoa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Pelajaran pertama yang dibahas adalah PPKN dengan materi pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. 1. Pengertian hak. Hak merupakan sesuatu yang harus kita terima. Setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Sebagai contoh, kalian memiliki peranan sebagai anak di rumah, sebagai murid di sekolah, dan sebagai warga masyarakat. Hak didapatkan dengan cara memperjuangkannya. Bagaimana cara memperjuangkannya? Caranya adalah dengan melakukan pertanggungjawaban atas kewajiban. Misalnya, kita wajib menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur dan makan makanan bergizi. Hak yang akan kita peroleh adalah mendapatkan tubuh yang sehat. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban selalu berdampingan dengan hak. Dari hak akan timbul kewajiban. Untuk dapat memperoleh hak, seseorang harus melaksanakan kewajibannya. Contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari: A. Menjaga kesehatan tubuh, B. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Menaati peraturan yang ditetapkan. 3. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab artinya sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran sendiri. Tanggung jawab harus dilakukan tanpa adanya perintah atau paksaan dari pihak lain. Contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari: A. Melaksanakan piket kelas, B. Berolahraga secara rutin, C. Membuang sampah pada tempatnya. Pelajaran kedua, IPS dengan materi interaksi sosial antar manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Proses tersebut menimbulkan hubungan interaksi sosial antar manusia. Interaksi sosial merupakan proses menjalin hubungan antara dua orang atau lebih yang memiliki timbal balik satu sama lain. 1. Jenis-jenis interaksi sosial. A. Interaksi antar individu. Merupakan interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan satu orang lainnya. Contohnya yaitu kakak mengajari adiknya belajar, seorang menanyakan alamat, dan ibu mengajari anaknya memasak. B. Interaksi individu dengan kelompok. Merupakan interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan suatu kelompok. Contohnya yaitu siswa presentasi di depan kelas, guru mengajar murid-murid, kepala desa memberikan penyuluhan di kelurahan. C. Interaksi kelompok dengan kelompok. Merupakan interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Contohnya yaitu interaksi antar tim voli, basket, dan sepak bola. 2. Bentuk-bentuk interaksi antar manusia. A. Interaksi yang mengarah ke persatuan atau asosiatif. Merupakan hasil dari interaksi sosial yang bersifat positif karena mengarah pada kerjasama yang harmonis. Berikut beberapa macam interaksi sosial asosiatif. 1 adalah kerjasama.
yaitu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama adalah membangun jalan desa, membangun jembatan, dan membersihkan lingkungan. 2 adalah akomodasi, yaitu proses penyesuaian sosial untuk meredakan perselisihan. Contoh kegiatan akomodasi adalah penertiban pedagang kaki lima di trotoar dan penertiban pengemis di jalanan. 3 adalah akulturasi, yaitu proses yang timbul dari suatu kebudayaan untuk menerima kebudayaan asing tanpa menghilangkan kebudayaan sendiri. Contohnya adalah Masjid Agung Menara Kudus, Jawa Tengah, merupakan bentuk interaksi sosial dari perpaduan Hindu dan Islam. B. Interaksi yang mengarah ke perpecahan atau disosiatif. Interaksi sosial tidak selalu mengarah kepada persatuan atau kebersamaan. Masyarakat Indonesia yang tinggal tersebar di wilayah Indonesia memiliki keragaman. Keragaman tersebut dapat menimbulkan persaingan atau penolakan dalam masyarakat. Berikut beberapa macam interaksi sosial disosiatif. 1 adalah persaingan, yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan tanpa adanya benturan interaksi. Contohnya, persaingan memperebutkan ketua dan bersaing untuk menjadi presiden. 2. Konflik, yaitu interaksi sosial yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan. Contohnya, konflik Israel dan Palestina. Israel akan terus menyerang untuk menguasai wilayah Palestina. 3. Kontroversi, yaitu bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. 3. Memahami perbedaan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah memiliki beragam karakteristik. Perbedaan karakteristik tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik dapat mendukung pembangunan nasional. 3. Bahasa Indonesia dengan materi memahami isi pantun. Pantun merupakan hasil karya sastra lama. Untuk memahami isi pantun, kita dapat mencermati baris ketiga dan keempat. Pada baris itulah terdapat isi pantun. Perhatikan pantun berikut dengan saksama. Cendrawasih memakai pita, anak kera pakai terompah. Jangan lupa kelas kita bersihkan juga dari sampah. Isi pantun tersebut adalah ajakan membersihkan kelas dari sampah. Materi hari ini selesai dibahas. Kita lanjut dengan tugas tema. Tugas pertama PPKN, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Ini masih lanjutan dari tugas PPKN. Jadi untuk soal PPKN ada 4. Tugas kedua IPS, menjawab soal-soal berikut dengan jawaban yang tepat. Ada 4 soal. Tugas yang ketiga, Bahasa Indonesia. Bacalah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.